Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Ayuhat tullab, a'azani Allah wa iyyakum. Naltaqi bikum marratan ukhra wa ma zalna fi an bu'din insyaallah بالأسبوع الماضي أو بعد أيام ستأتون إلى معهد بإذن الله تعالى. ونعم طبعا درسنا sekarang kita masuk di bab yang kedua pelajaran kita, pelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam, dan insya Allah kita akan membicarakan beberapa hal dalam hal ini, yaitu tentang Wali Songo, ya, tentang Wali Songo, dan ini peta konsep dari Wali Songo tersebut, ya, Wali Songo, kemudian biografi dari masing-masing Wali Songo tersebut, kemudian bagaimana strategi dakwah mereka, ya, dalam menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini, kemudian bagaimana peran, ya, Wali Songo terhadap peradaban Nusantara Indonesia, ya, dan bagaimana keteladan mereka, ya. Tentunya biografi mereka akan kita bahas, ya, mulai dari Maulana Malik Ibrahim, ya, sampai dengan Sunan Gunung Jati, ya, yang kemudian bagaimana strategi dakwah mereka dari sisi kesenian, ya, pendidikan, kebudayaan, politik, dan pemerintahan atau pemerintahan. Kemudian bagaimana peran, ya, peran mereka terhadap peradaban dari sisi, ya, dakwah, pendidikan, arsitektur, kesenian, dan kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya adalah keteladanan, apa yang bisa diambil keteladanan mereka dari aspek, ya, spiritual maupun intelektual. Spiritual yang terkait dengan apa maksudnya spiritual? Nah, rohani, terkait dengan rohani, dan intelektual maksudnya terkait dengan kecerdasan berpikir, ya, dari sisi itu. Baik, kita mulai sekarang dari sebelum kita masuk, apa sih maksudnya wali songo tersebut? Baik, kata wali dalam bahasa Arab berarti pembela, wala, ya, atau wala yali, ya, pembela, teman dekat, dan pemimpin. Itu arti wali, ya. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, waliullah, ya. Berarti kalau di situ ada waliullah, ada juga walius syaitan, ya, kebalikan dari ini, ya, berarti orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang mengatakan dia wali, tetapi dia bukan wali Allah, tetapi dia adalah wali syaitan. Sanga atau songo dalam bahasa Jawa artinya 9, ya, 9, siwa, ya. Jadi wali songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam atau proses Islamisasi di Pulau Jawa khususnya, ya, dimulai dari abad ke-15. Nah, 9 wali tersebut diantaranya adalah Sunan Gresik atau ingin dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim atau sebaliknya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Terkait dengan hal ini, apakah ada di dalam Al-Quran tentang wali? Tentu ada, ya. Kita lihat misalkan hadits arba'in, atau sudah hafal, ya. Man ada di walian faqad adantuhu bil haq, misalkan, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengizinkan ia untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya di dalam Al-Quran, dalam surat di sini terdapat surat Yunus, ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tersebut, mereka tidak memiliki rasa takut, tentunya terhadap manusia, ya, dalam perkara yang hak. Walahum yahzanun, mereka tidak pula bersedih. Nah, sekarang siapa wali tersebut? Maka wali tersebut diterangkan di ayat berikutnya. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Berarti syaratnya di sini iman dan takwa. Iman dan takwa itu adalah syarat yang dikatakan wali Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda-beda tingkat keimanan, maka berbeda pula tingkat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang disebut dengan wali itu yang bisa terbang, nyor kelep keber, ya, tidak, bukan itu. Yang menghilang, dia sholat di sini dan sholat di Mekah, lah, ya, bukan itu, adalah wali syaitan, ya. Karena tidak ada sejarahnya Nabi SAW, orang yang paling mulia, wali Allah yang paling dekat dengan Allah, ya, tidak ada ceritanya seperti itu. Maka itu adalah ketahui wali syaitan. Nah, terhadap wali-wali songo tersebut, ya, tentunya yang jadi patokan, yang jadi ukuran kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau tersesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka
itu sesuai. Tetapi kalau yang mereka lakukan misalkan nanti kita akan sebutkan berupa kesenian dan segala macam, musik dan segala macam, maka salah, kita katakan salah. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk satu persatu membicarakan tentang wali tersebut. Tentu dalam halaqah ini belum semua ya, kita bisa karena waktu. Baik, kita baca. Bagi masyarakat muslim Indonesia, sebutan wali sanga memberikan makna khusus terhadap keberadaan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pengembangan Islam di abad ke-15 hingga ke-16 Masehi di Pulau Jawa. Kehadiran wali sanga dengan ajaran-ajaran yang memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil Sunan ya kepada wali sanga atau wali songo. Kata Sunan atau susuhunan berasal dari kata kayaknya ini bahasa kumaha nih, bahasa Jawa Barat ya. Suhun, kasuhun atau sinuhun yang berarti yang dijunjung tinggi atau dijunjung di atas kepala. Apa bahasa Sasaknya? Diperonjok ya. Ya, saya lupa. Juga bermakna Sunan ini adalah paduka yang mulia. Gelar atau sebutan Sunan digunakan oleh para raja Mataram Islam sampai kerajaan Surakarta dewasa ini. Mataram ya di Jogja itu. Sampai Surakarta. Ya dulu satu. Ya, Surakarta atau yang ya di Solo ya. Bagi sebagian besar masyarakat Jawa, wali songo dianggap memiliki nilai kekeramatan dan kemampuan-kemampuan di luar kelaziman. Ini yang jadi titik muskilah di sini. Yang disebut wali itu yang keramat. Ini repot ya. Wali songo merupakan 9 ulama yang merupakan pelopor dan pejuang penyiaran Islam di Jawa abad ke-17 dan ke-15 dan ke-16. Baik. Nah, sekarang kita lihat ya, wali-wali tersebut ya 9 ini sudah kita sebutkan tadi. Ini nama lainnya ya. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmatullah, sampai Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah. Kita akan sebutkan satu persatu biografi dari wali-wali tersebut. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu Sunan Gresik, ya, atau yang dikenal dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wafat tahun 880 Hijriah atau 1419 Masehi, abad ke-9 Hijriah atau abad ke-15 Masehi. Baik. Ada perbedaan pendapat terkait asal-usul Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ada yang berpendapat berasal dari Turki, dan ada pendapat lain menyatakan berasal dari Khorasan, sebuah tempat di Iran atau Persia sekarang. Atau Persia atau Iran sekarang. Sebagaimana tercatat pada prasasti makamnya. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasihat raja, guru, para pangeran, dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Menurut Babat Ing Gresik, beliau datang, tahu Gresik kan? Ya, Gresik itu Jawa Timur. Ya, atasnya Surabaya, utaranya Surabaya kalau kita dari Surabaya. Datang bersama kawan-kawan dekatnya dan berlabuh di Gresik pada tahun 1263 atau 1331 Masehi. Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan Ali Zainal Abidin, ya, cicit Nabi Muhammad SAW. Ali Zainal Abidin adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, yang disebut dengan siapa? Ali Zainal Abidin, saya lupa nama, terkenal beliau, ya terkenal. Ya, ini adalah salah satu atau orang yang menjuluki atau dikenallah orang-orang Rafidhah dengan sebutan Rafidhah karena beliau pergi kepada tabi'in yang mulia Ali Zainal Abidin tersebut. Lalu Ali menolaknya, Rafidhah, sehingga mereka dikenal sampai sekarang dengan nama Rafidhah. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi, dan dimakamkan di desa Gapura, Kota Gresik. Ya. Nah, ini muskilah, ini makamnya banyak diziarahi masyarakat. Tidak ada sunnahnya kita menziarahi makam wali, ya. Yang masalah itu adalah menziarahi, kemudian di situ dilakukan ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau mau ziarah, silakan ziarah ke kubur terdekat, tidak perlu syaddur rihal, ya, melakukan perjalanan jauh. Ya. Nah, Sunan Gresik dianggap sebagai penyiar Islam pertama di Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari wali songo. Ini yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Taib. Yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ya. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Champa. Sudah kita sebutkan Champa, ya, di Kamboja sekarang, ya. Champa itu daerah Kamboja sekarang. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Champa, ya, yang bernama Dewi Chandra Wulan. Raden Rahmat ke tanah Jawa langsung ke Majapahit karena bibinya yaitu Dewi Dwarawati diperistri oleh Raja Barawijaya dan istri yang paling disukainya. Raden Rahmat berhenti di Tuban
ya, Tuban, baratnya Gresik. Ya. Dan di tempat itu beliau berkenalan dengan dua tokoh masyarakat, yaitu Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning. Kemudian dua tokoh ini masuk Islam, ya, beserta seluruh keluarga. Dengan masuk Islamnya Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, maka usaha Sunan Ampel semakin mudah dalam mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam, sedikit demi sedikit mengajarkan ketauhidan dan ibadah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Hijriah. Beliau dimakamkan di komplek nih, yang muskilah nih, komplek Masjid Ampel Surabaya. Nih Faruk tahu nih, Faruk wong Surabaya tahu, ngerti Ampel. Jadi waliyadzubillah dijadikan tempat sesembahan, padahal tidak boleh kita sholat di atas kuburan atau sholat di kuburan. Nah, sampai sekarang makam dia banyak dikunjungi sejarah ya, ini muskilah ya. Taib, yang ketiga adalah Sunan Bonang atau Makhdum, Maulana Makhdum Ibrahim. Ya. Yang Maulana Makhdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel, ya, istri dari Dewi Chandrawati, ya, dan beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Tidak tahu kenapa dikenal Bonang. Jadi beliau dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Maulana Makhdum Ibrahim banyak belajar di Pasai. Pasai di mana? Sudah kita ingat kemarin? Iya, di Aceh. Kemudian kembalinya dari Pasai, Maulana Makhdum Ibrahim mendirikan pesantren di daerah Tuban. Jadi boleh jadi beliau adalah orang yang pertama mendirikan pesantren. Santri yang belajar pada pesantren Maulana Makhdum Ibrahim berasal dari penjuru daerah di tanah air. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa. Ini gimana dirubah nama-nama dewa ya? Dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang kita dalam Islam, ya, ini muskilah, ya, ini jelas tidak benar. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif, ya, persuasif maksudnya mengajak, ya, tetapi tidak pernah Rasulullah SAW metode dakwahnya seperti ini, ya. Ya, yang bisa kita kasih catatan kita catat, ya, maksudnya mulahadhah, ya, terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Ya. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 dan dimakamkan di Tuban, ya, pesisir utara. Nah, yang terakhir, karena kita cuma bahas 4 di sini saya kira, ya, insya Allah sisanya insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah kita liqa mubashir. Ar-Rabi' itu adalah Sunan Kalijogo atau Jogo Kali, ya. Yang disebut dengan Raden atau Raden Syahid, ya, wafat di awal abad 15. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil Raden Syahid. Ya, yang kalau filmnya itu kan dia cangkul batu atau tanah emas, ya, salam. Beliau juga juluki Syekh Malaya. Ayahnya yang bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta. Ya Allah. Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta. Keturunan Ranggalawe. Ya, terkenal nih orang Ranggalawe. Kisah sandiwara radio dulu kita dengar. Orang tua kalian mungkin jelas nih. Sudah pernah mendengar Ranggalawe itu sejarah ya. Ada dulu pelajaran kami namanya ada PSPB. Ya, tanya orang tua kalian, insya Allah tahu itu PSBB dan seterusnya. Yang sudah masuk Islam dan menjadi Bupati Tuban. Sedangkan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali asli orang Jawa. Masya Allah, asli. Asli lu. Sebutan Kalijogo menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadhi Zakah, yang artinya adalah pelaksana dan membersihkan. Qadhi ya hakim, zakah ya. Mungkin orang Jawa dulu tidak bisa bilang Qadhi Zakah, jadi Kalijogo, ya, Allah a'lam. Menurut pendapat masyarakat Jawa, memberikan arti kata Qadhi Zakah dengan Kalijaga, ya, yang berarti memimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad ke-15 dan makamnya ada di desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Taib ayuhatullah, ini dapat kita sampaikan, ya, 4 saja dulu. Nanti insya Allah 5 dan seterusnya akan kita bertemu kembali di pondok biidnillahi ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.